Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Amana dengan NIM 213011025. Pada pertemuan ke-14 kali ini, saya akan membahas sedikit tentang seorang tokoh ahli di bidang astronomi yang bernama Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus Nicolaus Copernicus adalah seorang ahli astronomi pada masa Renaissance yang telah memberikan perubahan signifikan berupa revolusi sains pada zamannya. Beliau lahir di Torun, Kerajaan Polandia pada 19 Februari 1473. Copernicus merupakan anak bungsu pasangan Mikołaj dan Barbara Watson-Roth. Setelah ayahnya meninggal, dia dibawa oleh sang paman Lucas Watson-Roth untuk diasuh dan diberi pendidikan memadai. Watson-Roth mengirim Copernicus untuk belajar di sekolah St. John di Torun, di mana sang paman menjadi kepala sekolahnya. Setelah itu, Copernicus dimasukkan ke sekolah katedral di Wałbrzych, sebuah sekolah yang mempersiapkan muridnya untuk masuk di Universitas Krakow. Pada tahun 1492, Copernicus berkuliah di jurusan seni, Fakultas Astronomi dan Matematika. Di sini, Copernicus memperkuat dasar ilmu di bidang matematika, astronomi, dan juga memahami konsep filsafat Aristotle. Selama 4 tahun kuliah di Krakow, Copernicus telah mengasah diri dan daya kritisnya serta membangun dasar logikanya dengan membandingkan dua sistem. Sistem ini dikenal dalam dunia astronomi, yaitu Aristotle dan Ptolemy. Sayangnya, Copernicus meninggalkan Universitas Krakow tanpa mengambil gelarnya. Pada tahun 1495, pamannya lalu mengirimnya ke Italia pada pertengahan tahun 1496 untuk mempelajari hukum-hukum gereja atau hukum kanonik. Copernicus pun pindah ke Bologna dan beberapa bulan setelahnya ia kembali mendaftar di Universitas Bologna untuk bidang astronomi. Di tahun 1501, Copernicus pindah ke Universitas Padua dan belajar menjadi dokter selama 2 tahun sebelum memutuskan untuk keluar. 2 tahun kemudian, ia menamatkan pendidikan doktoral hukum gereja dan akhirnya kembali ke Polandia sebagai pastor. Masa-masa pencarian untuk menemukan kebenaran tentu dialami bagi setiap manusia. Begitupun dengan yang dialami oleh Nicolaus Copernicus. Pada saat Copernicus mengurusi administrasi gereja yang diampu oleh pamannya, ia lebih giat mempelajari soal pergerakan bintang dan planet. Memasuki tahun 1508, saat menguji pergerakan matahari, bulan, dan planet-planet lewat sebuah puisi, hal ini sudah menandakan bahwa Copernicus mulai mengungkapkan hal-hal yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. 4 tahun setelahnya, Paus Leos X sedang mencari seorang teolog dan astronom yang bersedia mengungkapkan pandangannya soal kalender eklesiastikal. Kalender ini merupakan kalender resmi gereja yang diperuntukkan untuk menghitung hari-hari besar atau hari-hari penting seperti Paskah. Copernicus pun mulai membagikan konsepsi mengenai sistem alam semesta lewat Commentariosus kepada kawan-kawannya. 2 tahun setelah ini merupakan saat yang penting ketika menyelesaikan manuskrip terpenting sepanjang sejarah, The Revolutionibus Orbium Caelestium. Terbitnya manuskrip The Revolutionibus Orbium Caelestium membuat orang-orang gempar. Di sini Copernicus menyatakan pemikirannya dalam teori heliocentris yang beranggapan bahwa matahari adalah pusat alam semesta dan setiap planet lainnya termasuk bumi mengelilingi matahari dalam orbit lingkaran. Copernicus memanfaatkan atau terinspirasi dari hasil observasi ilmuwan-ilmuwan Arab. Menurut Michael Kakowski, dalam Copernicus, Arabic Science and the Scientific Revolution yang dimuat dalam buku Asia, Europe, and the Emergency of Modern Science Knowledge Crossing Boundaries, Copernicus telah menggunakan hasil observasi Tabit ibnu Qurra al-Harani, Muhammad ibnu Jabir al-Batani, Abu Ishaq Ibrahim ibnu Yahya al-Zarqali, dan Nuruddin al-Petruki. Salah satu acuan yang paling penting yang digunakan adalah teknik geometris Susi Kapol yang telah dikembangkan oleh Nasiruddin at-Tusi. Secara tidak langsung, Copernicus menyetujui kritik-kritik yang disampaikan ilmuwan muslim seperti Ibnu al-Haytami dan Ibnu Rushd. Namun, buku The Revolutionibus Orbium Caelestium merupakan buku yang terlalu rumit dan selama beberapa dekade hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang bergelut dalam astronomi dan matematika. Sebelum Copernicus mengemukakan pemikirannya, orang-orang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Sebab saat itu, pandangan orang-orang didasarkan pada pandangan seorang ahli astronomi dari Mesir bernama Ptolemeus serta filsuf Yunani Aristoteles. Masyarakat dunia sangat percaya dengan pandangan dua tokoh tersebut sehingga tidak ada yang melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya. Pandangan tersebut bernama teori geosentris. Pemahaman geosentris atau bumi sebagai pusat tata surya telah bertahan selama berabad-abad dalam ilmu pengetahuan manusia. Copernicus merupakan salah satu ilmuwan yang kritis menentang teori geosentris. Banyak ahli yang pada saat itu sebenarnya setuju dengan pandangan Copernicus,
namun mereka tidak berani menentang apa yang telah diyakini oleh banyak orang. Heliocentris merupakan salah satu teori kontroversial yang ditemukan oleh Copernicus. Teori ini menganggap bahwa matahari menjadi pusat alam semesta. Copernicus bukanlah orang pertama yang menyimpulkan bahwa bumi berputar mengitari matahari. Seorang astronom Yunani, Aristarchus, telah menggunakan teori ini pada abad ketiga sebelum Masehi. Copernicus kemudian menyempurnakannya dengan menghitung jarak relatif antara planet-planet dan matahari. Melalui hasil penelitiannya, Copernicus telah menjungkir balikan konsep ilmiah dan agama yang telah berakar tetapi keliru. Ia juga menyadarkan manusia betapa rapuhnya konsep ilmiah yang ditelan mentah-mentah dalam waktu yang lama. Ia biasa juga disebut telah menghentikan matahari dan menggerakkan bumi. Karena keberaniannya dalam mencetuskan teori heliocentris, Copernicus tentu menanggung risiko-risiko berat. Teori yang dikemukakan oleh Copernicus telah bertentangan dengan keyakinan Gereja Katolik yang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Saat buku De Revolutionibus Orbium Coelestium diterbitkan pada tahun 1546, pemimpin religius Martin Luther terang-terangan menolak teori heliocentris. Seorang pengikutnya, pendeta Lutheran, mengikuti jejaknya dan menyebut Copernicus sebagai orang bodoh dan sesat yang ingin menjungkir balikan ilmu astronomi. Copernicus merasakan penentangan habis-habisan oleh pihak gereja. Kemudian, Copernicus membawa bukunya untuk didedikasikan kepada Paus Paulus III. Ia berharap agar Gereja Katolik menerima teorinya. Namun upayanya kembali gagal hingga pada tahun 1616, Gereja Katolik Roma menyatakan bahwa bukunya merupakan bacaan terlarang. Copernicus telah mempertaruhkan nama baik, citra, dan posisinya di gereja hanya untuk menyatakan kebenaran yang ia yakini, hingga ia wafat tanpa pernah menyadari buku itu telah rampung dicetak. Pada awal Desember tahun 1542, sakit yang dideritanya semakin parah dan meninggal pada 24 Mei 1543 pada usia 70 tahun. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.